Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dan pada kali ini kita akan membahas aspek kebahasan resensi dan mengonstruksi resensi. Namun, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis kebahasan resensi setidaknya dari dua karya yang berbeda dan mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Berikut ini merupakan aspek kebahasaan resensi. Yang pertama, menggunakan adverbial kualitatif untuk menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Misalnya menggunakan kata paling, sangat, lebih, dan kurang. Contoh, dengan gaya novel, hasil penelitian ini dituliskan dengan bahasa populer sehingga diharapkan pembaca memiliki ruang imajinasi yang lebih leluasa. Selanjutnya, aspek kebahasan resensi yang kedua adalah menggunakan pronomina penunjuk umum ini dan itu. Contoh, buku ini merupakan buku keempat yang menjadi buku dengan penjualan angka tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian, yang ketiga, menggunakan konjungsi penerang seperti yaitu dan bahwa. Contoh, buku ini menjadi penanda bahwa tombak perubahan menuju pendidikan yang lebih baik ada pada guru yang berkualitas. Selanjutnya, aspek kebahasaan resensi yang keempat ialah menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, akhirnya, lalu, dan kemudian. Contoh, akhirnya akan tayang sebuah film yang diangkat dari kisah yang sama sebagaimana yang terdapat di dalam bukunya. Kelima, menggunakan konjungsi penyebab, misalnya sebab dan karena. Contoh, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami oleh pembaca karena disampaikan dengan gaya bahasa yang sederhana. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan pernyataan berupa saran di bagian akhir teks. Misalnya menggunakan kata hendaknya dan harus. Contoh, film Laskar Pelangi harus ditonton oleh semua kalangan karena banyak pesan pendidikan yang terkandung di dalam ceritanya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Misalnya menarik, apik, dan baik. Contoh, film ini digarap oleh sutradara dengan sangat baik karena dapat memilih para pemain dengan cermat untuk memerankan masing-masing tokohnya. Kemudian, yang kedelapan, menggunakan kata kerja relasional. Misalnya menggunakan kata merupakan. Contoh, lukisan ini merupakan karya beliau yang pertama kali dipamerkan di Museum Galeri Nasional. Kemudian, yang kesembilan, menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang menyatakan ajakan sebagai rekomendasi atas karya yang telah diulasnya. Contoh, oleh sebab itu, sempatkanlah membeli buku ini jika Anda sedang berkunjung ke toko buku. Selain aspek kebahasaan resensi, berikut ini adalah tahapan-tahapan mengonstruksi resensi buku. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu memilih topik yang akan dibahas, atau memilih jenis buku yang akan diresensi. Kemudian, tahap pengerjaan. Pada tahap ini, membaca buku yang akan diresensi sampai tuntas dan mencatat bagian-bagian penting yang terdapat di dalam buku tersebut. Kemudian, setelah kalian membaca dan mencatat bagian-bagian penting yang terdapat dalam buku yang kalian akan resensi, selanjutnya buatlah isi resensi sesuai dengan sistematika resensi. Yang pertama, memuat informasi umum tentang buku yang akan kalian resensi. Yang kedua, menentukan judul resensi.
Yang ketiga, membuat ringkasan secara garis besar. Yang keempat, memberikan penilaian buku, baik kelebihan ataupun kekurangan yang terdapat dalam buku yang kalian akan resensi. Dan yang kelima, mengulas manfaat buku. Hal yang harus kalian perhatikan saat meresensi buku, yaitu gunakanlah tata bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Demikianlah pembahasan aspek kebahasaan resensi dan tahapan-tahapan dalam mengonstruksi resensi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat dan juga semangat, dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan mari kita akhiri perjumpaan virtual ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.